Kita berada di episode 55. Kamu tidak baik jika tidak melakukan apa yang mayoritas lakukan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati207, dimana gue tadi agak sedikit belibet ya bacain judul untuk di episode kali ini. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau Pelita Hati Store sekarang sudah ada di Lazada, Tokopedia, Shopee dan juga TikTok. Nah, kalian juga bisa nih ngelihat konten-konten yang menarik di sana. Dan kalau kalian pengen belanja apapun, kalian cek aja deh di Pelita Hati Store. Kalau kalian males banget, kalian juga bisa kunjungi Pelita Hati Store-nya di channel YouTube Pelita Hati Store ya. Tapi di situ short-nya memang hasil dari uploadan sosial media seperti TikTok dan juga Shopee gitu. Nah, gue mau ngasih tahu ke kalian juga sebelum gue lanjut ke tema yang akan gue bahas. Gue pengen tahu nih, siapa di antara kalian yang belum subscribe Pelita Hati 207 sekarang juga ya. Karena subscribe itu gratis dan kalian tuh bisa dapat informasi-informasi yang menarik di sini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak ya. Terima kasih banget bagi kalian yang udah subscribe, yang udah join, yang udah komen, yang udah like. Oh my god, jadi dukungan kalian itu sangat berguna dan berarti banget bagi gue gitu. Nah, tadi judulnya tuh agak sedikit belibet ya, agak panjang. Gue juga belum bisa menyederhanakan judul ini. Tapi intinya gini deh, siapa di antara kalian yang kalau misal kalian punya konsep tersendiri begitu ya dalam hidup gitu ya, atau kalian lagi ngejalanin hidup gitu kan, terus dikasih saran oleh orang bahwa kayaknya kamu gak boleh gitu deh, tapi kamu tuh harusnya begini gitu kan. Sebetulnya sih kalau dilihat dari sisi hukum, baik hukum internasional maupun hukum agama begitu ya, itu tuh sebenarnya sah-sah aja. Misal nih contoh nih gitu, orang main bulu tangkis, main raket begitu ya, tapi dia kidal karena dia adalah left-handed. Apa itu left-handed? Dia itu bukan right-handed, dimana bukan segala sesuatunya menggunakan kanan, kaki kanan, tangan kanan, kemudian pandangan kanan, ya bukan. Jadi dia itu kiri gitu. Nah, bahkan makan sekalipun gitu, ketika dokter mendiagnosa seseorang itu kidal alias dia memang segala sesuatunya menggunakan tangan kiri, baik itu dari pelatihan dari kecilnya karena memang tidak ada yang menegurnya, atau penyebabnya itu dari medis kah, dari tangan yang sebelahnya stroke kah dan lain sebagainya, apapun alasannya, tapi orang-orang kidal itu ada. Nah, kemudian kamu yang main bulu tangkis pakai tangan kiri itu dikasih saran nih ya sama orang gitu, powernya itu kurang bagus loh kalau main bulu tangkis itu pakai tangan kiri, lebih bagus pakai tangan kanan deh ya gitu. Saya kira ada beberapa orang yang masih belum mengerti kalau apapun yang dilakukan orang, terus kemudian dia tidak mengikuti suara mayoritas, kebanyakan orang itu menganggap itu salah. Penganggapan orang itu menganggap itu fatal begitu. Nah, saya ingin sekali kita semua ya, apalagi di Pelita Hati 207 ini ingin banget ya channel dimana ngebahas banyak hal, apalagi ngelurusin beberapa opini serta beberapa ulasan serta beberapa analitik problem atau beberapa masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat yang Pelita Hati 207 itu banyak banget ngebenerinnya gitu kan, gemes banget. Dan gue juga makasih banget ya kepada Zahid Tel Aviv, salah satu editor kita yang tentunya masih semangat banget deh untuk terus-terusan menjadi admin ya, dan untuk nolongin Pelita Hati 207. Makasih banget Zahid, karena bantuanmu sangat berarti banget bagi gue dan perkembangan channel ini gitu. Nah, saya juga akan memberikan salah satu contoh lagi nih ya. Salah satu contoh lagi. Tadi kan mengenai yang main bulu tangkis menggunakan tangan kiri, lalu kemudian ada yang berkomentar dan lain sebagainya. Contoh, ada seseorang yang ada seseorang yang menangis di acara pemakaman ibunya. Nih, saya akan kasih contoh begini nih. Jadi, suatu hari mungkin ada seorang yang bernama Andi ya, kita inisialkan atau kita contohkan aja ya. Jadi si Andi ini ditelepon untuk pulang oleh tetangganya karena
karena ibunya baru saja meninggal dunia. Lalu kemudian si Andi pulang begitu ya dari Alfamart gitu ya. Dan Andi tuh sama sekali tidak menangis. Jadi Andi bilang sama ibu-ibu yang ada di situ gitu, "Bu, ini apa sudah dimandikan belum ya?" gitu. Sudah manggil orang belum ya? Mungkin orangnya masih sedikit ya gitu. Sudah diumumin belum gitu. Iya, mungkin ibu itu akan ngejawab, "Ya sudah, ini tinggal diurus dan sebagainya." Tapi beberapa kelompok ibu-ibu tuh di belakang ngegosipin ataupun ngomongin si Andi ini dengan kalimat-kalimat yang menurut saya itu sepertinya tidak pantas. Contoh begini, "Aneh ya, kenapa si Andi tidak menangis? Kan aturan tuh kalau orang tuanya meninggal, pulang dari Alfamart ya sudah menangis gitu aja. Kenapa ini tidak menangis gitu kan? Kenapa langsung nanya yang lain? Kenapa dan lain sebagainya." Nah, guys, yang harus kalian tahu adalah ini tuh kita harus membuat kita harus memberikan toleransi yang sangat tinggi meskipun kebanyakan orang kalau orang tuanya meninggal itu kan pasti menangis ya. Nah, ini tuh tidak menangis berarti kan itu tidak secara keumuman mayoritas masyarakat lakukan. Jadi si Andi ngelakuin sesuatu yang mayoritas tuh tidak melakukan gitu loh. Saya ulangi. Si Andi ini melakukan sesuatu yang mayoritas itu benar. Gue sampai belibet. Misal nih, orang tua meninggal harusnya menangis. Kata harusnya ini kan masyarakat sendiri yang mengharuskan. Sementara Andi ini tidak menangis. Nah, Andi ini berarti tidak mengikuti suara mayoritas. Sehingga itu dicap aneh. Nah, kalau kita meluaskan sudut pandangnya lagi, tidak menangis ini bisa kita lihat dari faktor psikologis, bisa kita lihat dari faktor sosial, dan lain sebagainya. Contoh begini, ada orang-orang tertentu memang di luaran sana dan kita semua yang memang tidak bisa menangis pada saat di depan publik. Jadi pada saat misal ada orang rame, memang suasana hati itu tidak terenyuh. Dia malu, dia bisa menahan, dia menjaga gengsinya, dia menjaga image-nya. Ada orang-orang yang semacam itu. Jadi tidak ada yang memang tangisan itu dia bisa tahan. Kemudian dia bisa menangisnya di mana? Dia bisa menangisnya di malam hari, di jam 2, di dalam kamar, sunyi, senyap, sendirian. Lalu deep di situ, ya deep feelingnya di situ keluar. Lalu kemudian dia bisa menangis dan juga sedih. Nah, kalian juga bisa lihat nih ya, orang-orang yang dia bintang film misal, dia bintang sinetron, dia kan baca skrip, mungkin dia juga barusan happy karena habis gajian, tapi memang di situ harus acting sedih dan dia bisa menangis gitu. Menangisnya itu menangis yang beneran, yang terlepas benerannya itu dia harus mengingat dulu kesedihan atau apapun itu. Jadi si penonton itu terkesima dengan aktingnya yang luar biasa, menjadi terhanyut dengan kesedihan pula. Nah, buktinya ada orang-orang yang bisa menangis di depan kamera, di publik, which is itu sah-sah saja ya, tidak begitu salah. Jadi guys, kalian itu harus meluaskan sudut pandangnya agar tidak kejadian seperti ibu-ibu yang ngomongin si Andi ini gitu. Nah, berikutnya nih ya, jadi begini, standar hidup manusia itu guys, kalau saya membagi di beberapa episode sebelumnya, saya selalu menyebut-nyebut ya, standar hidup seseorang itu dua. Satu, tidak melakukan kriminal. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dipikul. Contoh begini, tidak melakukan kriminal tuh begini. Contoh dia main bulu tangkis sampai larut malam. Tapi dia main bulu tangkis mungkin di lapangannya sendiri atau di belakang rumahnya sendiri, dan dia tidak mengganggu orang. Atau dia itu dia itu mencuci baju begitu ya di sungai, yang sungai itu luas sekali, besar sekali, dan dia pun sudah sering banget nyuci baju di situ gitu kan. Busa cuma seember itu kan tidak ada artinya ya di sungai yang segitu besarnya, kan itu sah, itu tidak melanggar kriminal. Jadi lebih rileks aja kalau kalian melihat sesuatu yang sesuatu atau seseorang itu tidak melakukan kriminal, itu biarin aja gitu. Latihan untuk tidak kepo. Ya, kepo tipis-tipis boleh lah ya, namanya manusia kan pasti ada keponya. Latihan untuk tidak ngurusin urusan orang lain itu juga termasuk hal yang Pelita Hati 207 itu saranin banget. Nah, ini yang kedua adalah tadi
yang pertama kan yang dimana seorang itu tidak melakukan kriminal. Yang kedua adalah seseorang yang tanggung jawab terhadap apa yang dipikul. Misal dia seorang bos yang membawahi 17 karyawan misal, atau 1000 karyawan misal, atau dia seorang bapak yang punya anak dan istri yang harus dia dikasih nafkah begitu ya. Kalau misal dia tidak melakukan kriminal, dia tanggung jawab terhadap apa yang ia pikul, kemudian dia main bulu tangkis sampai larut malam gitu, main futsal atau even main game sekalipun, tapi dua tadi itu sudah terpenuhi, saya kira itu sah-sah saja ya. Kecuali nih dia sampai jalan-jalan kemana tetapi bawahannya atau sesuatu yang ia pikulnya itu adalah berantakan atau dia itu tidak bertanggung jawab. Nah, ini hal-hal yang sangat menyedihkan ya kalau menemukan orang yang semacam itu. Nah, dan ini bagian yang terakhir ya, banyak banget yang berpikir kalau yang seperti itu adalah SDM rendah. Contohnya begini, orang-orang dengan pola pikir semacam itu yang tidak mengikuti suara mayoritas itu adalah salah dan lain sebagainya, adalah biasanya memang orang-orang yang punya latar belakang pendidikan yang rendah. Tapi guys, ini tuh gak ada hubungannya sama agama ya. Kalau agama kan maksudnya kalau misal ada pendalilan begitu ya, ini tuh gak ada hubungannya sama agama ya guys. Ini tuh cuma ya perkara-perkara yang ringan, yang receh aja begitu. Oke guys, itu aja dari gue. Jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa kalian bisa kunjungi Pelita Hati Store di Lazada, Tokopedia, Shopee dan juga TikTok, dan juga Pelita Hati store ya di sana. Akhir kata, Pelita Hati 207 pamit undur diri, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.